Waktu ritual di kebon suruh baca doa-doa. Bismillah 21 kali, baca ya wahabu 1000 kali. Setiap saya ke sana pasti ada tamu, satu sama lain selalu dipisahkan, jadi tidak ada kontak di antara kami. Totalnya semuanya ada 111, itu dijanjikannya 6M. Pria ini terlahir dengan nama Tuhari. Ia lahir di Banjarnegara, Jawa Tengah pada 10 Mei 1977. Nama Tuhari kemudian berubah menjadi Mbah Slamet ketika ia mulai menjalankan aksi tipu-tipunya sebagai dukun pengganda uang. Banyak korban yang diberdaya olehnya. Banyak pula nyawa yang melayang karena ulahnya. Dengan dibantu seorang temannya bernama Budi Santoso alias Bodrek, Mbah Slamet menjaring para korbannya lewat media sosial. Berawal dari praktik perdukunan inilah, akhirnya peristiwa pembunuhan berantai di Banjarnegara, Jawa Tengah terjadi. Hingga saat ini, korban pembantaian Mbah Slamet berjumlah 12 orang. Mereka diracun, kemudian dikubur di area perkebunan Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Di balik cerita soal pembantaian dukun Slamet ini, ada seorang wanita yang lolos dari maut. Dan secara eksklusif, ia menceritakannya kepada tim Menyingkap Tabir. Ditemui di wilayah Jakarta, wanita yang kami sapa Bunda ini mulai berkisah soal awal mula ia kenal dengan Mbah Slamet. Lagi itu saya diajak sama teman saya melalui itu ya, ada inisialnya BS lah yang perantaranya. Dia ceritanya yang manis-manis lah. Saya nggak tahu hal-hal seperti ini, ya saya ikut aja. Dari pengakuan Bunda, total uang yang telah disetorkannya kepada Mbah Slamet mencapai 111 juta rupiah. Saat itu, Mbah Slamet berjanji akan melipat gandakan uang itu hingga miliaran rupiah. Totalnya semuanya ada 111. Itu dijanjikannya sekitar 5-6 M. Rupanya janji tinggal janji. Uang yang diharap-harap hingga kini tak kunjung datang. Mbah Slamet selalu mengelak saat ditagih janji. Sampai akhirnya ia diringkus polisi karena membunuh orang-orang yang mendesak agar uangnya dikembalikan. Lokasi ini adalah tempat pembantaian 12 orang korban dukun Slamet. Mereka dikubur setelah sebelumnya diracun. Namun Bunda punya cerita yang tak bisa ia lupakan dengan tempat ini. Nah, suatu saat tuh saya ditelepon disuruh cepet ke sana. Nah, saya ke sana tuh pas weekend lah, saya ke sana, terus dijanjikan uangnya katanya sudah ada, udah jadi. Setelah sampai sana, saya sampai sana pagi, kan dari sini malam ya, sampai sana pagi, terus disuruh tunggu. Nah, 11 malam berangkatlah kita berempat, saya, Mbah Slamet, anaknya laki-laki, terus anak saya. Terus saya diajak mampir ke hutan. Nah, di hutan itu kata Mbah Slamet, dia bawa telur. Ibu, kita ke ini dulu mampir, ini persyaratannya biar aman di jalan. Setelah saya dibawa ke tempat yang sunyi tuh di hutan, hujan-hujan, gerimis,
terus disuruh injek telur itu. Udah injek itu, balik lagi ke tempat parkir, itu udah dusnya udah nggak ada, mobilnya udah terbuka, katanya dirampok. Kalau saya lihat sih atasnya uang, diperlihatkan saya ya, itu uang. Bilangnya sih gitu, saya bilangnya sih 6M bilangnya. Sepertinya dalam menjalankan aksinya, Mbah Slamet telah berkomplot. Karena bukan tidak mungkin kardus berisi uang yang berada di dalam mobil diambil oleh anak buahnya. Waktu ritual di kebon suruh baca doa-doa. Bismillah 21 kali, baca ya wahabu 1000 kali. Setiap saya ke sana pasti ada tamu, satu sama lain selalu dipisahkan, jadi tidak ada kontak di antara kami. Totalnya semuanya ada 111, itu dijanjikannya 6M. Di rumah inilah Tuhari alias Mbah Slamet menerima tamu-tamunya yang datang dari berbagai daerah. Hampir rata-rata mereka menginap setiap datang ke rumah ini. Termasuk Bunda, korban Mbah Slamet yang kami temui di Bilangan, Jakarta. Selama saya di situ, tuh nggak boleh interaksi sama tamu lain. Takutnya nanti ada yang minta nomor telepon, apa-apa komunikasi, ya. Nggak boleh. Saya tuh kalau ada tamu datang, saya disuruh ke dapur. Nggak boleh di situ. Tamunya pulang baru boleh. Dan bangunan inilah yang digunakan oleh Mbah Slamet untuk melakukan aksi tipu-tipunya dengan berpura-pura melakukan ritual penggandaan uang. Bunda juga sempat masuk ke ruangan ini untuk melakukan ritual. Pernah ritual di sana, di tempat itu ya, ruangan tempat depan rumah itu, yang kecil itu, suruh bawa uang receh-receh, terus kita disuruh masuk ritual itu, terus saya suruh merem. Terjadilah itu uang-uang receh itu kan jadi banyak gitu, yang tadinya cuman satu ini jadi banyak. Ya saya percaya di situ. Selain Bunda, kami juga sempat menemui korban Mbah Slamet lainnya di wilayah Pantura, Jawa Barat. Di tempat ini kami bertemu seorang pria yang kami sapa Kanda. Pada tahun 2021, Kanda menyetor uang 11 juta rupiah kepada Mbah Slamet. Uang itu dikatakan sebagai uang upah Mbah Slamet untuk melipat gandakan uang menjadi miliaran rupiah. Saya kenal dibawa sama si Budi Santoso itu sekitar bulan November-Desember tahun 2021. Ya awalnya si Budi Santoso itu memberikan testimoni bahwa si Budi ini sudah dibantu dengan modal 40 juta dikasih 2,2 miliar. Sama seperti Bunda, Kanda juga sempat bertemu dengan tamu lain ketika bermalam di rumah Mbah Slamet. Sempat mas, beberapa kali setiap saya ke sana pasti ada tamu. Akan tetapi satu sama lain selalu dipisahkan, jadi tidak ada kontak di antara kami. Kemungkinan besar sebelum saya datang pun sudah ada korban. Karena pada saat saya datang itu di rumah Mas Slamet itu ada punya 2 kendaraan mas. Satu mobil Mobilio warna putih dengan berplat B, serta mobil Karimun warna abu-abu tua berplat B juga. Di tengah perjalanan, Kanda curiga dengan aturan yang dibuat oleh Mbah Slamet. Ia akhirnya memutuskan untuk menyudahi serangkaian ritual penggandaan uang ini. Alasan yang menjadikan saya tidak melanjutkan ritual adalah kecurigaan saya mas. Karena Mbah Slamet itu
meminta saya membantu mencarikan pasien yang masih ada duitnya dibawa ke Mbah Slamet. Karena kan Mbah Slamet tentunya pasti tahu dong rekan-rekan saya atau relasi bisnis saya, orang-orang pengusaha semua gitu. Dan kondisinya emang pada saat itu, saat tahun 2021 itu memang benar-benar sulit Mas, semua pengusaha semua sulit. Keyakinan masih ada korban-korban lainnya yang belum terungkap, entah itu dibuang di laut, entah itu dibuang di jurang, entah di mana saja. Kalau menurut analisa saya, kuncinya itu ada di BS, Mas. Ada tamu keluar masuk, tapi kan saya juga nggak tahu nanya bapak orang mana, bapak dari mana, kan saya cuma orang istri kan sekilas udah ngasih unjukan, udah saya keluar lagi. Nanti kalau tamu mau pulang, cuma saya ke depan lagi, Bu saya mau pulang, iya silahkan, hati-hati Pak, saya kan cuma gitu. Kalau udah pulang dari sini kan saya yang nggak tahu mampir kemana, saya juga nggak tahu. Berbeda dengan kenyataan yang diceritakan oleh Bunda dan Kanda, Seneh mengaku tamu yang datang ke rumahnya tidak ada yang sampai menginap. Seneh juga mengaku tak tahu menahu soal aktivitas suami dan tamunya ketika berada di ruangan ini. Menurut Seneh, Tohari sendiri sudah jarang pulang ke rumah sejak ia pergi bersama wanita lain. Karenanya, Seneh tak merasa sedih suaminya ditangkap. Saya memang rasa lega. Udah tertangkap berarti kan saya udah nggak ada hubungan lagi sama Pak Tuheri. Saya ya udah sarane udah tenang lah. Daripada kayak dulu-dulu disakitin terus kan, mending saya sendirian gitu. Selama ini warga sekitar tak ada yang tahu apa pekerjaan Tuhari alias Mbah Slamet. Mereka juga heran kenapa sering banyak tamu yang datang ke tempat Tuhari. Ya kalau siang hari warga ya sering lihat itu. Yang jelas tidak hanya satu orang, kadang satu mobil 2 orang, kadang ya 2 mobil ada 5 orang gitu. Tapi kan ya ada yang nginep, ada yang enggak sih. Dulu tapi itu sebelum Covid. Kalau sekarang setelah Covid itu saya jarang lihat itu. Jadi jarang lihat mobil parkir di jalan atas, itu jarang. Kalau dulu kan sering itu ada 2-3 mobil itu di atas tuh di jalan. Kalau setelah Covid itu saya jarang lihat itu. Ya, dari 12 korban yang dihabisi oleh Mbah Slamet, rata-rata datang membawa mobil. Lalu, kemana kendaraan mereka? Waktu ritual di kebon suruh baca doa-doa. Bismillah 21 kali, baca ya wahabu 1000 kali. Setiap saya ke sana pasti ada tamu, satu sama lain selalu dipisahkan, jadi tidak ada kontak di antara kami. Totalnya semuanya ada 111. Itu dijanjikannya 6M. Polisi terus melakukan penyidikan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Tuhari alias Mbah Slamet dan Budi Santoso alias Bodrek. Posko pengaduan orang hilang pun masih dibuka. Hingga akhir pekan kemarin, laporan orang hilang yang masuk ke posko pengaduan di Polres Banjarnegara berjumlah 28 orang. Polri tetap melakukan pengembangan penyelidikan, baik yang dilakukan oleh intelijen maupun dari tim cyber. Terkait pengembangan penyelidikan apakah hanya berhenti pada 12 korban tersebut atau mungkin ada suara-suara di luar yang
menyampaikan bahwa lebih dari 12 korban. Ya, untuk saat ini jumlah korban tewas 12 orang. 4 diantaranya hingga kini masih belum teridentifikasi. Ini kita bicara sementara ya, bahwa temuan kita sudah tahu dan sudah kita publish seluruhnya 12. Kemudian yang sudah teridentifikasi itu seluruhnya total ada 8. Kemudian yang belum teridentifikasi dari 12 adalah 4. Korban yang sudah berhasil teridentifikasi dan telah dibawa pulang keluarga adalah Parianto, warga Sukabumi. Pasangan suami istri asal Pesawaran, Lampung, Irsyad dan Wahyu Triningsih. Kemudian Mulyadi Pratama, warga kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, pasangan suami istri Suheri dan Riani, warga Pesawaran, Lampung. Dan terakhir Teresia dan anaknya Okta Ali Abrianto, warga Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Tuhari alias Mbah Slamet. Inilah pengakuannya saat kami temui di Mapolres Banjarnegara. Ya, karena takut dilaporin ke polisi, jadi ini saya lakukan seperti itu, Pak. Saya lakukan dibunuh. Lalu, apa doa yang dibaca saat dirinya sedang melakukan ritual penggandaan uang? Waktu ritual di kebun, ya suruh baca doa-doa. Apa doanya? Doanya ya doa ini doa Bismillah gitu 21 kali, terus baca ya Wahabu 1000 kali udah. Kalau ritual saya sampai membunuh orang sama sekali nggak ada yang dari keluarga saya tahu atau teman saya tahu pun nggak ada. Saat ditanya keberadaan mobil-mobil milik korban, inilah jawaban Tuhari. Jadi kalau tamu yang bawa mobil itu sebetulnya gini kan, dulu awal-awalnya maharnya kan di situ kan ngomongnya kan sekitar mahar 10 atau 12 gitu. Jadi intinya dia kalau bawa mobil kadang kalau sudah percaya, jadi dia mobil itu digadekan. Sebelum ke rumah saya juga dia memang sudah ada yang berani menggadekan dulu gitu. Sudah banyak uang korban yang dimakan oleh Mbah Slamet dan asistennya Budi Santoso. Sebagian uang itu pun digunakan oleh keduanya untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. Ya, uang hasil kejahatannya kan dibagi saya sama si Budi, jadi itu pun nggak ini ya udah dimakan setiap harinya. Ke kafe gitu ya. Di lingkungannya, rumah Mbah Slamet tergolong mewah. Mungkin uang yang ia dapat dari hasil menipu orang sebagian ia gunakan untuk membangun rumah ini. Belakangan diketahui, ternyata rumah bertingkat ini dirancang oleh Suheri, orang yang tewas di tangannya. Waktu pamitan itu emang ada kerjaan proyek. Karena untuk rumah Mbah Slamet juga kita bantu gambar. Soalnya kita emang ada ini, cuman kita dia aja nggak mau. Pertama itu kesana itu emang bangun masjid. Habis itu buangan rumah pelaku sih. Bapak memang bawa mobil ya? Bawa mobil. Soalnya waktu tanggal 7 September 2021 itu video call-an sama istri sih, bukan sama saya. Itu katanya udah mau pulang, masih di dalam kendaraan sih. Xenia tipe X kan.